Ya, pemirsa KPU Bawaslu periode 2022-2027 telah dilantik. Melalui pelantikan ini, Presiden sekaligus ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa tidak ada wacana penundaan pemilu 2024. Apakah ini bentuk komitmen pemerintah mengawal pemilu 2024 tetap terlaksana? Sudah terhubung bersama kami, Titi Anggraini Perludem. Selamat sore Ibu, Assalamualaikum. Selamat sore Mbak April, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Amin, amin. Bu Titi, ini melihat hari ini sudah ada pelantikan KPU dan Bawaslu. Apakah ini menurut Ibu Titi adalah bentuk komitmen pemerintah untuk tetap mengawal terselenggaranya pemilu 2024? Ya, pertama Mbak April, sebenarnya peristiwa pelantikan atau pengucapan sumpah janji anggota KPU Bawaslu terpilih itu merupakan rutinitas 5 tahunan ya. Karena sejak kita memutuskan untuk membentuk lembaga KPU permanen yang masa jabatannya selama 5 tahun, terutama setelah terbit Undang-Undang tentang penyelenggara pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, maka setiap 5 tahun akan selalu dilakukan pengisian jabatan anggota KPU dan Bawaslu. Karena masa jabatan KPU periode sebelumnya 2017-2022 sudah berakhir, maka memang sesuai ketentuan undang-undang harus diisi oleh yang baru. Dan ini praktik lama begitu, sudah sejak 2012 juga berlangsung. Tetapi karena memang saat ini kita berada di tengah situasi adanya polemik atau wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, serta juga adanya narasi presiden 3 periode, belum lagi misalnya persoalan anggaran yang belum ditetapkan, beberapa peraturan teknis penyelenggaraan pemilu 2024 yang juga belum selesai, maka pelantikan ini menjadi seolah-olah simbolik. Sebenarnya dari sisi tradisi ini biasa begitu, sejak eranya Pak SBY pun setiap sudah selesai masa jabatan 5 tahun, ya anggota KPU Bawaslu yang baru harus diisi. Cuma memang karena sekarang ini ada polemik penundaan pemilu, menjadi dikorelasikan dengan kesungguhan atau kesiapan penyelenggaraan pemilu, Mbak April. Bu Titi, kalau kita melihat anggota KPU dan Bawaslu yang sudah terpilih ini, sejauh mana mereka bisa mengambil alih atau mungkin bisa mengawal agar pemilu 2024 ini terlaksana? Ya, kalau kita lihat dari latar belakang mereka sebagai anggota KPU dan Bawaslu, dari 5 anggota Bawaslu, Mbak April, semuanya adalah berlatar belakang pengawas pemilu. 4 orang anggota Bawaslu Provinsi dan 1 orang petahana Bawaslu RI. Sementara 7 orang anggota KPU, kalau kita bedah latar belakang, itu 1 orang anggota KPU RI, 1 orang anggota Bawaslu RI, 1 orang ketua Bawaslu Provinsi, sisanya itu ada 3 anggota KPU di provinsi, dan 1 itu adalah aktivis pemilu. Jadi semuanya adalah orang-orang yang punya rekam jejak terukur, teruji, dan punya kapasitas untuk menyelenggarakan atau punya pengetahuan, pengalaman soal kepemiluan. Dari sisi kompetensi saya kira tidak ada keraguan begitu ya. Tetapi memang kita berada di tengah dinamika penyelenggaraan pemilu yang luar biasa. Contohnya saja untuk menentukan hari pemungutan suara kan tidak mudah. Bahkan harus ada diskusi kurang lebih sampai 1 tahun di antara KPU, pemerintah, dan DPR sampai akhirnya KPU menerbitkan keputusan nomor 21 tahun 2022, hari pemungutan suara terselenggara pada 14 Februari 2024. Nah, dengan ilustrasi itu memang KPU Bawaslu yang sekarang mereka pengetahuan punya, pengalaman punya, kapasitas punya, tapi mereka akan diuji oleh kompleksitas teknis pemilu serta tantangan-tantangan dinamika kepemiluan yang menanti mereka, termasuk juga misalnya kompetisi yang akan sangat kompetitif di 2024, dan upaya sungguh-sungguh untuk meyakinkan bahwa mereka akan menjaga imparsialitas, profesionalitasnya, dan integritasnya di dalam bekerja. Gitu. Baik, Bu Titi, dari sosok-sosok yang Ibu sebutkan tadi, apa cara atau apa bentuk konkret yang harus dilakukan penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu untuk bisa menyelenggarakan acara pemilu dengan integritas dan kualitas yang baik? Iya, memang ada catatan kaki ya yang cukup kurang menyenangkan ketika di awal proses uji kelayakan dan kepatutan. Misalnya keterpilihan 7 orang dan 5 orang
yang saat ini dilantik presiden, hari ini sudah dilantik presiden, itu sama persis dengan nama-nama yang beredar bahkan sebelum uji kelayakan dan kepatutan berlangsung. Dan ketika diputuskan kan namanya tidak ada beda-bedanya begitu. Nah sayangnya kan ada seolah-olah diafiliasikan dengan partai-partai tertentu. Apakah ini begitu. artinya ada hal politis di belakangnya, Ibu? Iya, nah ini yang seharusnya dibantah ya, atau kemudian mampu diyakinkan oleh 7 orang anggota KPU dan 5 orang anggota Bawaslu ini, bahwa anasir-anasir yang kurang sedap atau kurang positif di awal keterpilihan mereka, itu bisa mereka bantah dan kemudian menunjukkan performa yang tidak kemudian memiliki kecenderungan pada kepentingan politik praktis tertentu. Jadi soal kedekatan misalnya dengan partai politik, betul mereka harus bekerja melayani partai politik peserta pemilu, tapi bukan hanya partai politik, pemilih, publik juga harus dilayani secara setara. Orientasi mereka harus inklusif. Jangan kemudian misalnya seolah-olah ada kesan di publik mereka dikendalikan atau diatur oleh kekuatan politik. Nah, kemampuan untuk menjaga kemandirian dan menunjukkan sikap imparsial ini yang ditunggu dari mereka. Apalagi Mbak April misalnya, belum lama setelah mereka terpilih itu kan ada pertemuan ya di DPR dengan sejumlah pimpinan yang sayangnya Dan tidak sempat viral ya Bu Titi? Betul, tidak semua pimpinan ya ditemui begitu, apalagi agak kontroversial waktu itu bertemu dengan Caimin misalnya, walaupun Caimin kapasitasnya sebagai wakil ketua DPR. Nah ini kemampuan membangun komunikasi publik ini juga perlu begitu ya, menjelaskan mengapa sebuah kebijakan diambil, mengapa sebuah keputusan dibuat, pertimbangannya apa, logikanya apa, argumennya apa, dan kepentingan untuk pemilu demokratisnya seperti apa. Nah ini kan kalau kemarin nampaknya masih malu-malu ya, mungkin karena belum dilantik. Kalau sekarang kan sudah dilantik, mestinya tidak menjadi hambatan bagi mereka untuk lebih bisa terbuka, transparan, akuntabel, dan juga mampu menjelaskan segala sesuatunya secara terukur dan argumentatif. Begitu Mbak Bu April. Titi, bicara soal kualitas dan juga integritas, apa yang harus dimiliki seorang penyelenggara KPU dan Bawaslu ke depannya? Apalagi di tahun 2024 kita akan memulai pemilu terbesar di Indonesia yang selama ini kita tidak pernah bebarengan begitu ya. Di 2024 ada Pilpres, Pileg dan juga Pilkada. Apa yang harus dimiliki seorang KPU dan Bawaslu nanti? Yang pertama adalah tangguh. Nah, tangguh ini bukan hanya soal fisik. Jadi di tengah pemilu yang sangat kompleks, rumit dan berat, pemilu dan pilkada diselenggarakan secara bersamaan walaupun berbeda bulan di tahun yang sama, ketangguhan itu dibutuhkan. Kekuatan fisik untuk kemudian menjalankan tahapan, kompleksitas teknis yang berat, tetapi juga tangguh untuk menahan tekanan, pengaruh intervensi dari partai politik, pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap KPU. KPU Bawaslu ini berada di tengah sebuah kompetisi yang sangat kompetitif dengan kepentingan yang sangat besar. Dan kepentingannya itu sifatnya partisan, sementara mereka harus menunjukkan sifat mandirinya. Jadi selain mereka mampu melaksanakan tahapan pemilu secara tepat waktu dan sesuai dengan prosedur, tata cara, mekanisme yang sudah diatur oleh undang-undang dan berbagai peraturan teknis, mereka juga harus mampu menunjukkan bahwa mereka akan berperilaku secara adil setara kepada semua pihak dan tidak kemudian menunjukkan misalnya ada kecenderungan untuk bersikap partisan kepada sejumlah kelompok politik tertentu. Dan ini yang memang hanya akan bisa kita nilai Mbak April ketika mereka sudah bekerja. KPU Bawaslu diikat oleh kode etik penyelenggara pemilu yang sangat ketat. Ada 2 komponen kode etik, pertama soal profesionalitas, bekerja untuk melandaskan semua pengelolaan tahapan secara profesional, tertib, sesuai aturan main yang ada, dan yang kedua adalah soal integritas. Nah, integritas ini soal jujur, adil, mandiri yang harus mereka pegang penuh ketika mereka berelasi dengan peserta pemilu, dengan para pemangku kepentingan, dengan pihak-pihak yang menjadi bagian dari proses pemilu, termasuk juga ketika mereka misalnya mampu menerjemahkan tugas-tugas yang diharapkan itu sesuai dengan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemilu yang luber, jurdil, dan demokratis. Baik, Ibu terakhir dengan keterwakilan perempuan yang sangat minim, apakah ini memperlihatkan hanya simbolik saja adanya perempuan di tubuh KPU Bawaslu? Ya, memang ini kan soal yang sangat dilematis ya. Kita sudah bekerja keras mendorong agar DPR bisa memilih lebih dari 1 anggota KPU dan Bawaslu perempuan. Tetapi kita berharap bahwa perempuan anggota KPU Bawaslu punya paradigma
keadilan dan kesetaraan gender yang baik, termasuk penyelenggaraan pemilu yang inklusif dengan kolaborasi positif bersama anggota KPU yang lain. Jadi kalau paradigmanya baik, setidaknya bisa mengakselerasi keputusan-keputusan untuk melahirkan kebijakan yang lebih adil dan ramah gender ya, dan inklusif di 2024. Misalnya begini Mbak April terakhir, akan segera dilakukan seleksi terhadap anggota Bawaslu provinsi di 25 provinsi. Di bulan September sudah harus terpilih, prosesnya sudah mulai dari bulan April, lalu di awal tahun 2023 setengah dari KPU provinsi juga akan berakhir. Harapan kita KPU dan Bawaslu yang sekarang punya komitmen untuk menghadirkan keterwakilan perempuan yang lebih memadai dan sesuai dengan kebutuhan minimal paling sedikit 30% perempuan. Jadi ini kita dorong bersama, kita yakinkan bukan hanya lewat anggota KPU Bawaslu yang perempuan, tetapi juga terhadap seluruh anggota KPU, karena pemilu inklusif yang juga memenuhi keterwakilan perempuan dalam jumlah paling sedikit 30% harusnya jadi komitmen bersama, bukan hanya komitmen penyelenggara pemilu yang perempuan begitu. Baik, ya PR-nya berat ini karena nanti di tahun 2024 akan terselenggara pemilu yang serentak begitu. Kita harapkan anggota KPU dan Bawaslu yang dilantik kali ini bisa menjalankan pekerjaan dengan benar dan amanah. Terima kasih banyak Bu Titi sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, selamat sore. Ya, terima kasih, selamat sore.